Halo semua, jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Semoga dilancarkan dalam segala usaha. Amin. Nah, teman, saat ini waktu siang hari ya belum ada jam 10-an lah. Masih di bawah jam 10. Kali ini aku mau masak masak lumayan enak ya, ide total keluar gitu aja. Oke, seperti apa menu hari ini? Silahkan disimak. Oke ya, seruannya seperti apa? Aku menyediakan bahan-bahan ini rentetannya ya. Yang pertama aku ingin membagi resep ya. Ada resep untuk membuat bubur kangkung ya. Bubur kangkung ini nanti ada campuran labu siam, sudah aku iris-iris. Nah, untuk bumbu-bumbunya sediain nih ya, bawang merah, bawang merah, bawang putih seperti ini. Lalu berurutannya ada kemiri, ada gula dan garam ya, secukupnya aja segini ya ukurannya. Lalu ada daun salam 1 lembar aja untuk penyedap. Ini ada daun bawang nanti untuk campurannya juga. Dan ini ada apa ini? ketumbar ya, ketumbar. Lalu ada ini ikan teri nasi ya, enak. Terus ada parutan kelapa, nanti aku keluarin airnya. Dan ini sayuran labu siam ya, labu siam dan sayur kangkung. Oke, nanti bumbunya aku halusin dengan ulekan ini. Oke ya, dilanjut. Menumis pakai ini ya, minyak wijen. Oke ya, minyak wijen ini nanti aku untuk menumis bumbunya. Ya, oke teman, ini udah hampir selesai untuk pelembutan ini ya, bumbu. Terus kami bumbu ya, nggak sampai lembut sih ya, agak sedikit kasar, nggak apa-apa, tapi yang penting tumbarnya juga dihaluskan. Oke, hampir selesai. Kemudian aku mau lanjutin ini ya, untuk penyaringan kelapa. Ini aku sisihkan dulu. Ups, ada garam. Kasih air, peresan sedikit biar gurih, biar gurih, nanti biar rasa sayurnya tuh ada kegurian dari kelapa ya. Kelapa ini tempatnya kurang besar, coba aku tukar tempat. Nah, ini ya kira-kira kelapa. Ini masih yang pertama, tambah sedikit lagi kayaknya. Ups, hampir jatuh. Agak buru-buru, hampir jatuh. Ini kuat ya, alat kayak gini ditekan-tekan masih kuat lah. Cari alat yang untuk alat masak ini, jangan asal milih alat, perlu untuk kekuatan dilihat ya. Ini tambah lagi air. Oke, sekali lagi mungkin setengah basi kecil ini ya, dan membutuhkan air kelapa. Tapi ini dulu nanti yang dimasak ya, untuk sebagai penumisan. Nanti ini menyusul. Dengan menyusul butuh tempat lagi. Oke, ini sarinya ya teman, ini sarinya, ini yang penyusulannya kedua. Oke, caranya berurutan ya, enggak langsung gitu. Oke, nah ini segini udah cukup ya, jangan terlalu banyak air.
nanti rasanya juga mengaruh gitu loh. Ambil yang sebelahnya ya, sebelahnya disaring sedikit lagi. Oke, hampir selesai. Ambil perasan kelapa, nah kayak gini. Oke ya, sekarang lanjutin kasih minyak wijen. Nah, sambil kasih minyak wijen, nyalain kompor api sedang. Kalau taruh botol minyak ini teman-teman jangan sepelein ya, masak cepat-cepat gitu ya. Misalkan yang plastik-plastik ini jangan jauh dari jangan deket dari kompor ya, hati-hati aja. Ini sisihkan gini ya biar aman. Nah seperti ini teman. Kalau aku memasak ya tetap hati-hati karena sini ada bahan-bahan plastik, kebanyakan plastik ya, jadi jauhin dari kompor pemanasan kayak gini ya. Nggak terjadi apa-apa sih, cuman jaga-jaga aja ya. Lumayan panas kalau sudah memakai gas LPG, ini lumayan panas ya kondisi kompor. Nah ini teman, selanjutnya dikasih kayak gini. Nah susulan kedua ini ya. Susulan pertama ya bisa juga taruh di sari pertama ya nggak apa-apa, tapi untuk imbangan rasa, dengan imbangan rasa ini dikasih yang kedua aja biar keguriannya juga balance gitu ya. Mungkin caranya kayak gitu aja, teknik untuk pembuatan memasak dengan cara yang maksimal, maksudnya ada rasa gurih seperti itu. Nah kalau menurut aku ya terserah, kalau teman-teman mau menerjemahkan pengertiannya seperti apa silakan, karena menurut logika aja kita berpikirnya sedikit ada logikanya ya. Oke, nah sekarang ini perlu sedikit keringin ya. Memang masak itu memakai perasaan juga ya teman, nggak asal masak. Pakai perasaan juga, enak enggaknya itu gimana gitu, perlu perasaan juga ya. Ini kalau kira-kira dimasak gini jadinya apa, itu gimana, bahan penggurihnya, bumbunya gurih itu gimana. Nah ada cara gitu ya. Nah, ini apinya jangan besar-besar karena ada bawang putih, cepat gosong kalau ada bawang putihnya, apalagi kalau jumlahnya lebih banyak. Nah berhubung bawang merahnya aku banyakin ya enggak cepat gosong ya. Ini karena api gede ya, dianggap sudah besar gini, jadi mesti telaten juga ya memasak. Api kecil gitu ya, api kecil tapi merata kematangannya, prosesnya kematangannya ini harus mendekati sempurna ya, nggak apa-apa, nggak sesempurna banget itu ya, enggak, mendekatin sempurna aja. Nah ini hampir coklat-coklat, harum juga baunya. Kadang perlu dikoret-koret ya teman. Ntar ambil koretan sotil kedua ini kayaknya untuk meratain kematangannya ini loh, gitu. Sudah gini berarti ganti aja lebih enak ya. Ini kadang pas dipakai, kadang kok enakan yang ini kayaknya. Karena jumlahnya biasanya sayurnya banyak, oh ternyata pakai ini, ganti aja. Nah ganti lebih kecil. Nah ini udah mulai mencoklat-coklat, harum baunya.
ya. Sekarang ditambahin adonan dengan ini santan yang kedua. Santan yang pertama juga ya sedikit ya, santan yang kedua masuk, santan ke pertama ini lebih banyak. Nah gini, api dibesarin dikit lagi tuh ya teman. Halo, tambahin daun salam nggak apa-apa, masukin dikit. Nah lagi kalau mendidih ya langsung ikan teri nggak apa-apa, masuk. Aku ambil sendok ikan teri, biar meresap juga ya bahan dan bumbu. Ikan terinya udah dicuci bersih, teri nasi ini bukan teri Medan jenisnya. Kalau mili teri nasi agak panjang-panjang, bentuknya kayak beras ya, nasi anggapannya gitu, sebutannya seperti itu. Oke, lanjut adokannya, tinggal yang ini nanti menyusul. Nah kayak gini dimasak ya hampir mendidih. Lalu sayur-sayur ini kan lumayan setengah matang ya, gak apa-apa, ya vitaminnya juga masih ada. Nah ini teman, nanti kalau udah sayur masuk santannya tambah lagi. Yang kedua kalau kurang ya ditambah lagi santan, itu masih kelapanya kalau dari peresannya warna putih ya masih oke ya, nggak masalah untuk nambah-nambah, karena kayaknya kelapanya agak tua jadi santannya banyak gitu dibanding kelapa muda sedikit santannya. Ini kalau masih putih ya nggak apa-apa, sedikit putih ya, tambah air sedikit aja, jangan banyak-banyak nanti ya gimana itu. Nah suaraku masih kedengaran ya teman ya, untuk tes suara. Oke ya, mikrofonnya agak masuk teh. Aku baru ngecek. Oke iya masih putih ternyata, sedikit lagi nambah nggak apa-apa. Kalau di dapur nggak bisa diam ya teman, ada aja yang dikerjain, masaknya banyak variasi, kadang bosen sendiri ya makannya, mesti iya ganti-ganti menu sedikit lah, tambah-tambahan untuk rasa-rasa gitu perlu ya, kecuali kalau masak yang menjadi comfort food atau favorit lain soal ya. Gitu kayaknya teman. Aku bukan ahli memasak tapi bisa mempraktekkan ya, mempraktekkan memasak seperti ini, memperagakan, teman-teman tahu sendiri seperti apa. Oke ya. Nah ini udah hampir mendidih. Oke, kelapa aku sisihkan, nanti daun bawangnya bisa dicampurkan. Nah itu udah mulai mendidih ya teman, apinya lumayan besar, besarin lagi. Ups. Besarin lagi, ini nanti muncul rasa yang bisa diduga ya dari bumbu yang sudah diolah, kira-kira seperti apa. Ini gini nih apaan nih. Hmm.
Oh, oke, ada apa ini? Ya. Tadi tidak kelihatan. Ya udah. Rasanya gimana ini yang bisa ditebak? Bisa ditebak ya rasanya. Baunya harum, 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 harum. Ada rempah dan keguriannya juga terasa. Harum bau. Sekarang aku mau cemplungin ini. Tapi oke, dilanjut. Sekarang mau kasih ya potongan labu siam. Potongan labu siam. Sudah masuk. Ini agak lama karena membutuhkan waktu karena agak keras ya labu siamnya. Juga dengan santannya ditambah semua aja.
Kangkungnya gampang empuk, jadi menyusul ya teman. Nah ini bisa, jangan apa ya, tutup aja wis, nggak apa-apa ya, cepat matang asal nggak meluber ya. Airnya dipenggangin, dibuka sedikit lagi, bahasa Jawa itu ya, penggang sorry.
Teman, sudah jadilah sajian untuk disantap makan siang, yaitu menu sayur bobor sayur kangkung ya. Oke, semoga terinspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang cari-cari resep, mungkin lagi bingung. Silakan masak sayur seperti ini, segar dan gurih. Oke ya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe ataupun share. Oke ya. Sampai jumpa di video Ena Channel yang akan datang. Bye bye.